Baik. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Bapak Dr. Haji Zulkarnain SAG MH. Yang sama-sama kita hormati Kepala Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Riki Librian MSI. Yang sama kita hormati Panitia Pelatihan Keluarga Sakinah Angkatan 2 Wilayah Kerja Kemenak Kota Batam, Kemenak Kota Tanjung Pinang, dan Kemenak Kabupaten Bintan tahun 2023. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Bapak Dr. Haji Zulkarnain SAG MH. Yang kami hormati Panitia Pelatihan Keluarga Sakinah. Selanjutnya kami hormati Bapak Ibu peserta pelatihan Keluarga Sakinah Angkatan 2 yang berbahagia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Loka Pak Riki beserta seluruh panitia, dan yang saya hormati Bapak Ibu para peserta pelatihan Keluarga Sakinah Angkatan kedua dari Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan yang berbahagia. Khusus di Batam itu semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau bertanya, ini sebabnya apa? Sebabnya apa? Kok semakin mudah orang pisah, semakin mudah orang bercerai? Padahal dia nikah itu kan mau sama mau. Apakah kekurangan dalam sisi pengetahuan bagaimana pentingnya membina keluarga itu? Atau kurang bisa menyesuaikan diri terhadap kehidupan yang berbeda atau prinsip yang berbeda antara satu dan yang lain. Dan tidak kalah pentingnya barangkali yang sangat mendasar adalah bagaimana pengamalan agamanya dalam rumah tangga. Adam, kenapa kau makan buah kuldi? Padahal itu sudah saya larang. Adam jawabnya ringan saja. Kata Nabi Adam, ya Allah, saya kok tidak yakin gitu. Ada orang yang mencatut namamu dan dia berbohong. Karena demi kebesaran namamu ya Allah. Maka saya tidak mikir lagi, itu bahasa kita. Demi kebesaran namamu ya Allah, yang diucapkan oleh setan, demi Allah kalau kau makan buah ini kau akan kekal. Saya nggak mikir lagi.
karena menyebutkan kata demi Allah, demi keagungan namamu. Dan saya tidak mikir ada orang yang bohong mencatut namamu. Makanya Nabi Adam itu keluar dari surga disangoni, kata orang, dikasih oleh-oleh oleh Allah. Apa oleh-oleh? Rabbana zolamna anfusana. Itu oleh-oleh dari Allah karena kasihannya. Dan Allah itu kaku kepada Nabi Adam itu karena dia nggak mikir lagi gitu bahwa iblis ini akan bohong. Sekarang menyebut nama Allah demi keagungan namamu. Sebenarnya itu ceritanya begitu. Dalam tafsir itu begitu ceritanya. Baik, saudara sekalian. Saya kira maka oleh karena itu banyak hal sekiranya di dalam nanti pemateri disampaikan oleh narasumber tentang bagaimana membina keluarga, ya. Oke, dilanjutkan dengan foto bersama, Bapak. Silakan. يا رب العالمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من دعوة لا يستجاب لها اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية Di Madinah. Dan itu seluruh dunia mendarat di situ per 10 menit satu turun. Dibagi dalam hampir 3 juta manusia. Itu buat dia lama, menunggu kan, menunggu balik, menunggu giliran berangkat. Yang kloter pertama berangkat kan, nah kloter terakhir nanti kan 1 bulan penerbangan itu. 1 bulan penerbangan, kan 1 bulan lebih penerbangan itu. Berarti kloter pertama menunggu sampai kloter terakhir 1 bulan lebih. Kan gitu, di dunia kan begitu tuh. Kalau pelaksanaan haji itu 6 hari itu cuma. Haji itu 6 hari itu lah. Ya, mulai kalau dihitung mulai dari hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, 9 gitu ya. Nah, 10 ke Mina, balik lagi, apa tuh? Kalau dia ngambil Nafar Sani berarti 3 hari, tambah itu 2 hari, 5 hari, tambah tawaf ibadah 1 hari, sama sa'i, selesai haji, 6 hari. Mengumpulkan administrasi itu ada di akademik, dibantu oleh panitia lokal kita. Budaya boleh ke depan, budaya bersama kita di sini. Ini budaya ini ini luar biasa nih. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak. Budaya boleh ke depan. Budaya ini panitia lokal dari Kan Kemenak Kota Batam PIC Simdiklat. Jadi setiap Kan Kemenak Kota Kabupaten itu kita punya satu operator PIC yang ditunjuk. Tentu di Bintan juga ada satu, itu Bu Samloto. Ini ya kalau salah. Di Tanjung Pinang itu ada Pak Ali Deden ya namanya, Pak Ali. Tugas Bobi itu sehari-hari ya untuk consulting ya. Nah, kan saya ya konseling ya, jadi konsultan. Supaya nanti ada tambahannya ya. Ini kan ada berbagi. Sebelumnya sudah pernah bareng begini?
Belum ya? Belum. Iya, makanya ini kesempatan silaturahmi. Jadi pelatihan itu yang paling pertama ya tentu dapat ilmu ya. Yang kedua tambah silaturahmi. Yang ketiga itu tadi perbaikan diri ya. Karena di rumah jarang diurus sama istrinya gitu. Iya, gitu perbaikan diri. Suaminya suka juga berjudi. Ketika mereka ini datang menghadap kami terdiri dari penyuluh dan penghulu. Kami diskusikan. Yang pertama kami memahami kalau yang ketiga keluarga ini, pertama kurang memaknai artinya membangun sebuah rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang satu. Yang kedua, rendah pendidikan dan pengetahuan sehingga menyulitkan dalam menciptakan pekerjaan atau membangun ekonomi yang mapan. Yang ketiga, rendah pengetahuan agama sehingga kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mampu memiliki sifat sabar dalam menghadapi ujian. Yang pakar dalam bidangnya, ada beberapa solusi yang tadi kami diskusikan untuk menghadapi ataupun barangkali memberikan problem solving terhadap masalah pasutri yang punya perbedaan karakter. Yang pertama tentu untuk mengatasi perbedaan masalah pasutri yang perbedaan karakter ini, tadi sudah hasil diskusi kami adalah mengingatkan kembali kepada pasutri ini tentang fungsi keluarga. Maka yang pertama di sini sampaikan adalah menyampaikan kembali kepada pasangan itu tentang fungsi keluarga. Salah satu di antaranya adalah pendidikan. Bahwa betapa pendidikan itu penting dalam rangka untuk masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, mengenali betul karakter pasangannya. Kemudian yang kedua, menanamkan juga pendidikan kepada pasutri tersebut bahwa berkeluarga atau menikah itu tentu mempunyai karakter yang berbeda dan tidak akan pernah bisa disatukan karena masing-masing punya prinsip. Oleh karena itu diberikan edukasi kepada pasutri ini supaya berjiwa besar dan memahami kelebihan dan kekurangan pasangan. Oke, baik Bapak Ibu, jadi jelas hubungan antara ekonomi dengan makanya dulu kita kemarin itu ada pra-sakinah, kemudian sakinah 1, sakinah 2, sakinah 3. Di situ ada unsur ekonomi. Bagaimana indikator pencapaian ekonomi dengan tingkat kebutuhan keluarga. Tiga arah kebijakan dari Kementerian Agama. Salah satunya adalah yang paling pertama adalah moderasi beragama. Dan kita tahu bahwa eskalasi terhadap problem-problem yang tidak moderat itu mulai bermunculan ketika adanya konsultasi. Apalagi kita ini mau pemilu tahun yang memang mau tidak mau, suka tidak suka kita lalui, dan untuk melaluinya kita butuh butuh
pengetahuan bagaimana melaluinya dengan selamat. Kita tidak sebagai pegawai negeri, sebagai ASN, kita harus tetap netral, kita harus berdiri tegak lurus, tidak kesana dan ke kini, sama juga dengan konsep moderasi beragama. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama Abdul Jalil, Widya Suara, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Alhamdulillah pada sore hari ini dapat membersamai Bapak Ibu dalam pelatihan keluarga sakinah. Saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi mengenai manajemen keluarga. Tentu saja posisi saya pada sore hari ini bukan berarti sebagai sentral dari sumber materi ya, tetapi ingin membersamai Bapak Ibu, karena dalam pelatihan itu Bapak Ibu pada dasarnya adalah para narasumber. Jadi Bapak Ibu hadir di sini orang-orang pilihan yang diibaratkan botol itu botol yang sudah terisi air. Tidak bawa terbolong. Nah, kalau sudah bergeser, ini seperti ada sosiolog Barat tuh mengatakan saat ini di Barat sudah banyak yang bergeser dari tujuan pernikahan, sehingga nikah itu hanya diorientasikan pada materi saja dan pada kesenangan hawa nafsu, pada kesenangan biologis. Nah, ketika istri, suami sudah tidak gagah, tidak cantik, ya selesai. Nah, sehingga mencari kepuasan di luar. Ketika ekonominya sudah menurun, maka itu juga ditinggalkan. Lebih mendahulukan hak daripada kewajiban. Baik yang untuk yang negatifnya, ini tidak melaksanakan hak atau kewajiban berdosa. Ini salah tafsir karena dari sisi negatif ini ya. Kemudian muncul egoistis, dan terakhir akhirnya mencari pelarian. Ini bahaya nih. Engkau tak bisa puaskan aku cari kat luar. Itu bahaya. Itu kan. Engkau tak mau ngasih jatah, aku cari jatah di luar. Bahaya. Ada di luar Batam ini banyak. Batam ini kalau siang biasa, nampak macam biasa. Nah, jalan nanti jam 11, jam 12. Baru aslinya Batam keluar. Ini bahaya nih bapak-bapak ini kalau tak dilayani dengan baik sama ibu-ibu. Kita mau teladan itu kan contoh orang. Ketika kita tidak bagus, gimana orang mau mencontoh kita? Barangkali itu saja isi apel pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalau kita bisa menerapkan yang 5 nilai budaya kerja itu, barangkali sukses semua. Cuma persoalannya kita mulai dari 1 aja, integritas itu aja udah lumayan. Setelah ini Bapak Ibu ada hayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Intinya adalah dilandaskan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, kriteria keluarga sakinah yang disampaikan oleh Ustaz Nashar. Kalau ini tak perlu sampaikan, kita sudah belajar ya. Untuk keluarga prasakinah, ini keluarga yang perkawinannya tidak sah tadi, ya nikah syirik. Lanjut keluarga sakinah 1, sakinah 2, sakinah 3 dan sakinah plus. Sebelumnya kita sudah belajar. Lanjut lagi ke yang lain. Nih, Ustaz Raza. Untuk selanjutnya, esensi keluarga sakinah. Lanjut.
Esensi keluarga sakinah yang pertama ketaatan kepada ajaran agama Islam. Anggota keluarga diharapkan hidup sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, dan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan ini mencakup ibadah, norma-norma perilaku, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, kedamaian dan ketenangan. Keluarga sakinah mencari kedamaian dan ketenangan dalam hubungan antar anggota keluarga. Ini mencakup suasana rumah tangga yang harmonis, bebas dari konflik berlebihan dan penuh dengan kasih sayang. Lanjut ya. Lanjut ya. Kiat-kiat mewujudkan keluarga sakinah. Yang pertama, adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, memupuk rasa cinta, melaksanakan azas musyawarah, suka memaafkan, berperan, serta untuk memajukan bersama. Lanjut. Oke. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Angkatan kedua yang dilakukan sudah 2 kali selama tahun 2021, 2022 dan 2023 ini. Bapak Ibu, kita bersyukur kehadirat Allah pada pagi hari ini kita berjumpa di akhir kegiatan ya Bapak Ibu. Maaf Pak Riki, dengan kesibukan saya tidak bisa hadir di sana, mohon maaf. Namun insya Allah tidak mengurangi arti dari apa yang akan kita sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Lokadiklat Keagamaan Pekanbaru Bapak Ibu adalah suatu lembaga pendidikan dan pelatihan yang dipunyai oleh Kementerian Agama. Kita berawal itu sana dulu Bapak Ibu, sebab Kementerian Agama selain mengelola terkait dengan pendidikan dan keagamaan, juga melakukan aktivitas pelatihan untuk pegawai, non pegawai, dan masyarakat.